Ya, silakan Ibu. Baik, Bu. Ya, mohon efisiensi waktunya ya, Bu ya. Maksimal sekitar 20 menit. Baik, Bu. Eh, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelasnya siapa di sini? Mari Samsul. Lagi ngerekam saya nih. Orang lain ya. Oke, Nasbar. Silahkan siapkan kawan-kawannya. Baik, Bu. Kawan-kawan semua barisan siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah, bagus sekali. Semua anak-anak Ibu hadir pada hari ini karena hari ini adalah hari pertama di semester 1. Bagaimana? Sudah siap belajar kita anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Mari sama-sama sekarang ikuti Ibu sama-sama. Kita bernyanyi. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berhitung bersama 1, 2, 3. Siap berdoa. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni minas sholihin. Dalam berdoa ini sangat penting kita lakukan karena sebelum kita belajar itu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu kepada kita semua dan memberikan pemahaman kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang solih. Oke, Nak. Pada semester 1 ini, pembukaan pelajaran kita adalah membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ada yang pernah membaca Al-Quran di sini, Nak? Nah, Bu. Pernah. Rutin, Bu. Sering, Bu. Bagus Mengaji. Ya. Tujuannya apa ketika kita membaca Quran Surah Al-Hujurat ini? Peserta didik, anak-anak Ibu mampu dan dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Nah, coba perhatikan, amati gambar yang ada di depan anak-anak Ibu semua. Coba, apa yang sedang mereka lakukan? Ada yang bisa menjawab? Kan nampak. Belajar, Bu. Coba amati gambar di depan anak-anak Ibu ini. Coba pahami apa yang sedang mereka lakukan. Mengaji, Bu. Belajar mengaji, Bu. Iya, mereka sedang mengaji. Mengaji Al-Quran bersama siapa itu? Ustaz dan Ustazah, Bu. Dan ustazahnya. Dibimbing langsung oleh Ustadz dan Ustazah untuk membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya, pernahkah Ananda membaca Al-Quran? Pernah, Bu. Lalu bagaimana perasaan Ananda ketika membaca Al-Quran? Tenang. Coba Ibu mau dengar pernyataan dari Satria.
Bagaimana perasaannya ketika membaca Al-Quran? Senang Bu, merasa dekat sama Allah kalau baca Quran. Iya, Masya Allah. Itulah yang kita inginkan ya. Ketika kita membaca Al-Quran itu, kita rasanya itu semakin dekat kita sama Allah gitu kan. Semakin kita merasa bahwa Allah itu ada di sisi kita seperti itu. Namun ada yang tidak suka membaca Al-Quran. Setan, Bu. Kalau anak-anak ibu ada gak yang tidak suka membaca Al-Quran? Enggak ada. Bu. Ada. Kami suka semuanya, Bu. Iya, soleh dan soleh Ada soleh semua ya. semuanya. Alhamdulillah. Dah. Nah, kemudian apakah telah memperhatikan makarijul huruf dan hukum-hukum tajwidnya ketika membaca Al-Quran? Masih kurang tahu, Bu, caranya. Caranya masih kurang ya, Nak ya. Salim tidak ini mengaji di luar dia di TPA tidak? Ada, Bu, cuma kadang-kadang jarang pergi, Bu. Jadi kayak gitu. Sebaiknya kalau memang sudah mendaftarkan diri di TPA itu harus rajin pergi mengaji, karena kalau di sekolah jadwal agama kita itu cuman 1 hari itu pertemuan kita. Dalam seminggu itu 1 hari, jadi itu Ibu rasa tidak terlalu efektif. Kita harus mencari ilmu di luar sekolah lagi, seperti TPA atau mengaji malam. Itu yang paling bagus, ya Nana? Baik, Bu. Iya, Bu. Iya. Kenapa membaca Al-Quran itu sangat penting? Nah, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bisa membaca Al-Quran? Ada yang bisa membaca huruf-huruf Al-Quran ini? Ini adalah hadis. Ada Bu. Siapa? Al-Mizar mau membantu Ibu? Kalau Ibu mau Bu. Dia kori, Bu. Iya. Coba bacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatun bi asyrin amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alfun harfun walamun harfun wa minhum harfun. Hadis riwayat Tirmizi an Ibnillah bin Mas'ud. Artinya apa? Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Nah, jika kita membaca satu huruf saja Al-Quran dapat satu kebaikan 10 pahala. Kalau kita membaca satu alif lam mim saja, itu sudah terdiri daripada 3 huruf. Ada alif, lam, dan mim. Coba kalau ditambah-tambah udah berapa dapat kita pahala? 30. 3. Satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan 10 pahala. Berarti kalau sudah 3 huruf berarti 30 pahala. 30 pahala kita dapatkan. Siapa yang tidak senang? Ada yang tidak senang jika mendapatkan banyak pahala? Senang semua, Bu. Ya, harus senang lah. Makanya kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Tidak boleh lagi malas-malas untuk datang ke TPA atau tempat mengaji. Atau ada orang tuanya yang bisa mengaji, itu minta sama mamanya, jangan malas-malas. "Ma, aku mau ngaji nih, Mak." Kata ibu, "Mak kan, aku dapat pahala kalau mengaji. Satu huruf itu dilipat gandakan, Mak." Gitu, harus semangat menjadi anak yang soleh. Oke, kita langsung masuk ke pelajaran intinya, yaitu kita akan membuat kelompok. Di sini sudah Ibu bagi kelompok, ada 4 kelompok. Bisa dilihat ya anak-anak, langsung Ibu bagi. Nah, tugas kelompok ini nantinya akan mengerjakan sebuah LKPD kelompok. Namun terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
Mari dengarkan video ini. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Iya. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan Al-Quran tadi, maka yang perlu kita pelajari dari membaca Al-Quran ini adalah menunjukkan bacaan mad panjang. Mad itu tanda panjang ya nak ya. Kemudian yang kedua menunjukkan bacaan gunnah, mendengung 2 harakat. Dan yang ketiga ini menunjukkan bacaan qalqalah, memantul. Ini mad ini warna biru, gunnah ini warna merah. Kemudian kalau qalqalah warna hijau. Iya, coba tandai ya nak ya, coba diingat, nanti akan kita lihat bagaimana cara membacanya. Dalam pelajaran ini tidak semua materi tajwid itu kita pelajari, tidak. Hanya mad, gunnah, dan qalqalah saja. Nah, di sini sudah sangat jelas agar kita bisa membaca Quran surah Al-Hujurat ini dengan tartil. Coba dengarkan ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Ada enggak nampak di situ warna dalam tulisan itu? Tidak, Bu. Ada Bu, warna biru. Iya, bagus sekali Nanda, warna biru. Ya ayyuha, warna biru. Biru itu menunjukkan apa tadi? Panjang, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nanda. Iya, kalau warna biru tadi menunjukkan tanda mad, harus dipanjang. Ya ayyuhan nasu inna. Coba Ridwan, ada nggak warna di tulisan itu? Ada, Bu. Warna apa nak? Warna merah, Bu. Iya. Kalau warna merah itu tandanya apa, Satria? Gunnah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak kita, teman kita, Satria. Iya, warna merah tadi tandanya adalah gunnah. Bagaimana cara bacanya, Bu? Didengung, ya. Inna, seperti itu. Selanjutnya, khalaqnakum. Coba Muflizar, ada enggak warna di situ, di hurufnya? Warna apa, nak? Warna hijau. Iya, warna hijau itu tanda apa ya, Aries? Warna hijau tanda qalqalah, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Warna hijau itu adalah tandanya qalqalah. Bagaimana cara bacanya, Bu? Bacanya memantul. Khalaqnakum. Nah, sejauh ini apa sudah dipahami? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Atau ada pertanyaan yang masih belum mengerti, Bu? Ini gimana, Bu? Ini gimana? Nggak apa-apa, bertanya aja, nak. Kalau orang bertanya itu bukan tandanya dia bodoh ya, tapi dia ingin tahu gitu ya. Ingin tahu lagi, lebih lagi untuk mendalami ilmu pengetahuannya sendiri. Ada yang mau bertanya? Sejauh ini tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah sangat jelas. Ya, baiklah. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita masuk ke kelompok tadi, mengerjakan LKPD. Sudah dibagikan masing-masing kelompok? Sudah diterima? Sudah, Bu. Sudah. Coba perlihatkan, Rizal. Iya, di situ ada yang harus kalian temukan adalah
contoh bacaan tajwid dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ada gunnah, ada qalqalah, dan ada mad. Bagaimana cara mencarinya? Langsung dianalisa, dipahami, dan dilihat baik-baik di Al-Quran tadi, seperti yang kita bacakan. Kemudian ditulis di LKPD masing-masing. Kerjakan bersama kelompok. Paham? Baik Bu, paham Bu. Baik, Bu. Nah, setelah beberapa menit kita mempelajari materi membaca Quran surah Al-Hujurat ini, pasti anak-anak ibu merasa agak apa ya? Ini ngantuk gitu ya, membaca Al-Quran gitu ya. Karena ibu lihat tadi masih kurang semangat gitu. Karena Nah, udah ini siang mungkin Bu. iya udah siang ya, udah lapar ya. Ya, sebentar Iya, lagi Bu. kita akan finishkan, kita akan rehat sebentar lagi. Namun terlebih dahulu kita relax sejenak. Ibu mau minta kalau satu kelompok ini ada 3 kelompok aja nih kesempatannya, membaca pantun. Namun diakhiri dengan cakep gitu ya. Ngerti? Cakep Bu. Iya. Cakep. Ibu minta kelompok 1. Kelompok A. Ada Nanda, Mufliza, dan Devita. Siapa saja boleh? Boleh saya, Bu. Iya. Dan kelompok lain jawabnya cakep ya. Oke, Bu. Oke. Baik Bu, oke Ya. Bu. Silakan Nanda. Membawa koran dari mobil. Cakep. Membacanya di pematang sawah. Cakep. Membaca Al-Quran dengan tartil. Cakep. Hati tenang, hidup berkah. Tepuk tangan. Iya. Itu dia relax sejenaknya ya. Selanjutnya kita mengartikan makna dalam Quran surah Al-Hujurat serta memahami terjemahannya. Ini dia. Ini sudah ibu potong-potong ya, agar anak-anak ibu mudah dan mengerti apa itu arti dari Quran surah Al-Hujurat per kata. Yang pertama ini adalah ya ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai manusia. Ya ayyuhan nas itu artinya wahai manusia. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia. Inna khalaqnakum. Apa artinya? Sungguh kami telah Inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kamu. Iya. Khobir. Apa artinya khobir? Maha teliti. Maha teliti. Ya, bagus sekali anak-anak ibu. Dan ini terjemahan secara lengkapnya. Tolong bacakan Rahmatillah. Baik, Ibu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan apa-apa saja yang dapat kita ambil pelajaran dari hari ini. Yang pertama itu adalah membaca satu huruf dari Al-Quran maka mendapat satu kebaikan. Yang kedua, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran harus memperhatikan makarijul huruf dan hukum bacaan tanwin. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berbangsa dan bersuku. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Di akhir pembelajaran ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini dengan seksama. Dan untuk LKPD-nya nanti bisa dikumpulkan setelah pembelajaran ini berakhir. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Ibu Mira. Semangat sekali Ibu. Ibu ngajar di kelas berapa tadi Bu? Kelas 4, Bu. Kelas 4 MI ya? Iya, Nah, kelas 4 jadi SD. ada SD, oh SD, ya. Jadi semangatnya luar biasa, cocok sekali di usia kelas-kelas awal, kelas tinggi, bahkan jenjang MI sangat cocok. Ibu sangat bersemangat ya. Nah, dari peer teaching tadi itu sudah bagus ya. Ada apa, intonasi suara juga, variasi suara, ada kalanya tinggi, ada kalanya rendah. Kemudian gestur Ibu juga sangat menjiwai gitu, terbawa oleh suasana, dan peserta didik juga hanyut dalam suasana yang Ibu bawa sehingga mereka semangat. Bahkan belajar di siang hari pun kayaknya tidak akan terasa. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ya Bu ya, lebih memantik lagi gitu. Nah, yang butuh analisis dan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif dari peserta didiknya. Kemudian proses penilaiannya, di proses penilaiannya ini ada proses penilaian formatif dan sumatifnya, itu dinilai ya setiap pekerjaan tugas yang siswa lakukan sampai di akhir sesuai dengan diferensiasi mereka gitu. Kemudian ada RKPD tadi Bu ya? Oke, ada penguatan di akhir secara keseluruhan sudah oke, dipertahankan dan ditingkatkan lagi Ibu skillnya. Kemudian dari segi berpakaiannya oke, semangat mimi wajah sudah oke secara keseluruhan. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu.